Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi bersama kami dalam program Kajian Tafsir Al-Quran. Saya Iman Mubarak Ahmad dan kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-54. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan Alkitab dan Furqan kepada Musa supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, Pak Yudi, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala memberikan Alkitab dan Furqan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, supaya menjadi petunjuk. Ya. Nah, tentunya ini satu hal yang menarik, ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini juga menjadi seorang nabi yang memiliki banyak kisah-kisahnya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudi, apakah benar bahwa Nabi Musa alaihissalam ini adalah seorang Bani Israel, atau ya, saya pernah mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalam ini justru adalah keturunan dari orang-orang Mesir. Nah, bagaimana menurut pandangan Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu dalam tafsir kabirnya Pak Yudi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan ayat ini, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengupas tafsirnya dengan cukup panjang. Ya. Nah, ada beberapa bagian penting yang dijelaskan oleh beliau. Nah, salah satunya terkait dengan pertanyaan Pak Iman tadi, bagaimana asal-usul Nabi Musa alaihissalam. Nah, apakah beliau ini keturunan Bani Israel atau dari kalangan kaum Mesir atau keturunan Mesir? Nah, di sini Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam itu beliau adalah dari keturunan Bani Israel. Akan tetapi selanjutnya Huzur menjelaskan di sini bahwa ada beberapa muhakik peneliti, ya, dan mu'arikh atau sejarawan yang mencoba memberikan pembuktian bahwa Nabi Musa alaihissalam itu bukan berasal dari kalangan Bani Israel, tetapi beliau ini keturunan dari suatu kaum asli Mesir. Nah, diantaranya Huzur mengutip ada 6 argumentasi atau 6 hal yang dijadikan dasar oleh para sejarawan tadi untuk mendukung pemahamannya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah keturunan Mesir. Nah, salah satu yang dijelaskan oleh Huzur di sini, indikasi yang pertama dijelaskan bahwa dilihat dari nama Musa itu sendiri. Nah, menurut para peneliti tadi, nama Musa ini adalah nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi karena nama Musa ini adalah nama orang-orang Mesir, maka mereka berkesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam pun beliau ini adalah orang keturunan Mesir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya beliau memberikan sebuah penjelasan atau referensi, ya, kutipan yang dijadikan dasar oleh para peneliti itu, diantaranya salah satu yang beliau kutip di sini adalah buku yang berjudul Dawn of Conscience yang ditulis oleh Breasted. Nah, di dalam buku tersebut dituliskan bahwa nama Musa ini biasa digunakan oleh orang-orang Mesir. Ada contoh misalkan nama Aman Mose atau Pata Mose. Nah, ini adalah nama-nama yang digunakan oleh orang-orang Mesir. Nah, kemudian juga beliau mengutip dari buku Moses and Monotheism yang ditulis oleh Sigmund Freud, ya. Nah, jadi nama Mose ini di kalangan orang-orang Mesir bukan hanya digunakan oleh orang-orang awam pada umumnya, tetapi juga nama raja-raja Mesir pun ada yang mengandung unsur nama
Mose ini. Nah, contohnya dari buku tersebut dikutip oleh Huzur kedua, ada nama Raja Ahmose, kemudian Ramose. Nah gitu. Jadi dengan dasar itu, maka salah satu hal yang dipegang oleh para peneliti atau para sejarawan tadi untuk berkesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah keturunan Mesir, ya ini. Jadi nama Musa itu adalah nama yang biasa dipakai oleh orang-orang Mesir. Nah, oleh karena itu menurut mereka Nabi Musa itu bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari keturunan Mesir. Nah gitu. Jadi ini yang pertama gitu ya, Pak Iman. Jadi di sini Huzur menjelaskan ada 6 hal yang dijadikan dasar oleh para peneliti tadi. Nah, salah satu di antaranya yang pertama adalah ini. Ya mungkin nanti saya akan coba uraikan secara lebih lanjut poin yang lainnya. Tapi barangkali ada referensi lain juga terkait dengan ayat ini yang bisa dijelaskan dari sumber-sumber tafsir yang lain selain dari tafsir Kabir ini barangkali dari Pak Iman. Oke, ya jadi dari penjelasan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu itu kan sudah sangat jelas ya. Bagaimana pandangan dari orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa Nabi Musa alaihissalam ini bukan keturunan Bani Israel, melainkan keturunan dari Mesir sendiri. Memang ada penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh pihak mereka. Salah satunya tadi berkenaan dengan nama Nabi Musa alaihissalam sendiri. Ya. Menurut beberapa sumber bahwa Musa ini sesuai dengan nama dari orang-orang Mesir itu sendiri. Bahkan ada raja-raja yang namanya hampir serupa ya. Ada kata Musanya. Nah ini menarik Pak Yudi ya. Kemudian apakah pendapat-pendapat ini juga bisa dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam tafsir Kabirnya? Ya, jadi ini yang pertama ya, argumentasi pertama. Nah, jadi Huzur itu kalau kita lihat secara runutannya di dalam tafsir Kabir, beliau menjelaskan ke-6 argumen dari para peneliti atau para muhakkik ini untuk membuktikan Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Mesir. Nah, selanjutnya setelah beliau menjelaskan mengenai 6 argumentasi ini, beliau juga memberikan jawaban-jawabannya bahwa sesuai dengan Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam itu bukan keturunan Mesir atau asli Mesir, tetapi beliau itu adalah keturunan Bani Israel. Nah, kemudian untuk menjawab argumentasi yang pertama, di sini Huzur yang kedua, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa argumen yang mengatakan adanya kemiripan nama Nabi Musa dengan nama-nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Mesir, lalu dengan itu berkesimpulan Nabi Musa alaihissalam adalah orang Mesir, adalah argumentasi atau pendalilan yang lucu, kata beliau, dalam tanda kutip ya. Kenapa demikian? Karena dari sejarah kita mengetahui bahwa kaum Bani Israel saat itu memang tinggal di wilayah Mesir, yang notabene saat itu kaum Bani Israel ini kedudukannya tidak tinggi gitu ya, karena saat itu dikuasai oleh ya orang Mesir gitu ya, raja-raja Mesir dan lain sebagainya. Nah, mereka tinggal di wilayah Mesir. Nah, oleh karena itu menjadi masuk akal apabila orang-orang Bani Israel ini juga terpengaruh oleh budaya-budaya orang-orang Mesir. Nah, seperti itu. Termasuk dari segi penamaan. Nah, maka boleh jadi Nabi Musa alaihissalam itu memang ya beliau faktanya adalah orang Bani Israel, tapi karena orang Bani Israel tinggal di wilayah Mesir, terpengaruh oleh budaya Mesir, termasuk dari segi penamaan. Nah, Huzur kedua di dalam tafsir Kabir menjelaskan, beliau mengutip contoh seperti di Hindustan, gitu ya. Nah, saat itu ketika kerajaan Inggris berkuasa di Hindustan, jumlah mereka tidak begitu besar dibandingkan dengan seluruh penduduk Hindustan. Tetapi mereka memiliki kekuasaan dan memiliki pengaruh. Nah, sehingga orang-orang Hindustan yang asli itu pun terpengaruh oleh budaya-budaya Inggris, termasuk dari segi penamaan. Maka Huzur kedua mengutip, ada orang asli Hindustan yang memberikan nama terhadap anaknya, ada namanya John, ada namanya James, ada namanya Thomas. Nah, seperti itu. Karena terpengaruh oleh nama-nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Inggris. Tapi apakah dengan
adanya kesamaan nama seperti James, Thomas, dan lain sebagainya yang notabene itu nama-nama yang biasa digunakan oleh orang-orang Inggris, lantas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang setempat, orang asli Hindustan yang menggunakan nama itu, maka mereka bukan orang Hindustan, tapi mereka itu adalah orang Inggris. Nah, apakah bisa berkesimpulan seperti itu? Nah, Huzur kedua menyampaikan, oh tidak. Jadi, ini merupakan hal logis, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, Huzur juga untuk menjawab argumentasi pertama ini, beliau menyampaikan orang-orang ini, yakni para peneliti yang berkesimpulan bahwa Nabi Musa adalah keturunan Mesir karena adanya kesamaan nama tadi, itu tidak memberikan pembuktian yang kuat. Karena apa? Karena mereka hanya menyampaikan bukti adanya unsur kesamaan nama. Ada nama-nama Mesir seperti tadi nama raja misalkan Ahmose, Ramose, gitu kan. Ada satu bagiannya yang mirip dengan nama Musa. Nah, padahal dari sisi talafuznya, dari sisi pengucapannya atau pelafalannya kan juga bukan persis Musa seperti itu, bukan, tapi Mose, gitu kan. Nah, jadi mereka tidak memberikan argumentasi yang lebih kuat, hanya sekedar adanya kemiripan nama itu. Jadi argumentasi ini tidak bisa juga dipegang sebagai bukti kuat bahwa Nabi Musa adalah keturunan dari Mesir. Nah, karena apa? Karena akar kata ini juga ada di dalam bahasa Ibrani seperti Moshe. Kemudian ada juga di dalam bahasa Arab. Nah, kalau hanya mendasarkan pada adanya unsur kesamaan itu, ya bisa juga dalam bahasa Ibrani juga ada kata yang mirip dengan itu. Dalam bahasa Arab juga ada kata yang mirip dengan itu. Bukan hanya dalam bahasa Mesir. Nah, jadi singkatnya, argumentasi yang pertama ini dijawab oleh Huzur yang kedua dengan jawaban seperti tadi ya, poin-poinnya. Nah, barangkali ada poin lain ya, tambahan dari sumber-sumber atau tafsir yang lain terkait dengan ayat ini, bisa juga ditambahkan Pak Iman. Oke, jadi kalau yang tadi sudah dijelaskan ya, sesuai penjelasan dari khalifah kita bahwa memang Nabi Musa alaihissalam ini beliau sudah sangat jelas ya, seorang keturunan Bani Israel, walaupun boleh saja ada orang-orang yang berpendapat ya, beliau ini dari segi nama memiliki kesamaan dengan orang-orang Mesir. Ya. Tadi khalifah kita juga sudah menjelaskan bagaimana di India sana ya, banyak nama-nama yang mirip dengan orang-orang Inggris ya, walaupun dia orang India asli. Iya, ya. betul. Tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan bahwa orang itu adalah orang Inggris ya. Tetap dia adalah seorang keturunan India, walaupun namanya diambil dari nama kebangsaan Inggris. Nah, begitu juga nama Nabi Musa alaihissalam ini menarik ya, karena ternyata di luar sana banyak perdebatan berkenaan dengan asal muasal dari Nabi Musa alaihissalam ya. Walaupun sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Yudi dalam tafsir Kabir bagaimana tentang nama Nabi Musa alaihissalam ini ya, walaupun memiliki kesamaan dengan, bahkan ada beberapa nama raja Mesir yang mirip dengan nama Nabi Musa alaihissalam, tapi itu tidak menjadi alasan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah keturunan Mesir, melainkan sudah sangat jelas beliau adalah seorang yang keturunan Bani Israel. Bahkan Musa alaihissalam sendiri ya, kalau saya lihat di beberapa referensi, memang kata Musa ini kan berasal dari bahasa Ibrani ya Pak Yudi ya, yang berarti adalah pahlawan Tuhan. Nah, ini juga berarti di bahasa Ibrani sendiri ada kata berkenaan dengan Musa alaihissalam ini. Nah, kemudian apa yang menjadi keberatan dari para peneliti ya setelah tadi nama Nabi Musa alaihissalam ya, apakah ada keberatan-keberatan lain yang memang dijelaskan oleh para peneliti ya, bahwa Nabi Musa alaihissalam ini bukan keturunan Bani Israel, melainkan keturunan orang Mesir. Silakan Pak Yudi. Ya, baik. Nah, selanjutnya di argumentasi yang kedua yang dijelaskan oleh para peneliti ya, terkait dengan Nabi Musa itu keturunan Mesir, mereka ditulis oleh Huzur kedua di sini berpandangan bahwa di kalangan kabilah atau suku-suku Kan'ani gitu ya, suku-suku dari Kan'an gitu ya, Kanaan ya, kalangan Bani Israel itu tidak ditemukan adanya penjelasan atau akidah tauhid. Sementara Nabi Musa alaihissalam mengajarkan akidah tauhid kepada kaum Bani Israel. Nah, jadi karena tidak ditemukan di kalangan Bani Israel, menurut mereka justru akidah tauhid ini digagas gitu ya, atau ditemukan oleh salah seorang raja Mesir yang bernama
Amenhotep keempat gitu ya. Nah, biasa dikenal dengan Akhenaten. Nah, jadi pada masa itu raja ini memiliki dewa yang disembah yang bernama Atun. Di dalam literatur kuno, literatur lama, Atun itu adalah sebutan untuk dewa matahari. Nah, jadi pendek kata menurut mereka raja inilah yang kemudian menjelaskan mengenai akidah tauhid. Karena apa? Nah, salah satu penjelasan yang dikutip oleh Huzur kedua ini dari buku History of Egypt ya. Jadi sejarah Mesir yang ditulis oleh Breasted. Jadi dia menulis salah satu kalimat yang diucapkan oleh Raja Amenhotep ini. Kalimatnya seperti apa? Kalimat yang dikutip di sini adalah, wahai Tuhan yang esa dan tunggal, tidak ada selain Engkau. Nah, ini disinyalir adalah salah satu kalimat yang diucapkan oleh Raja Amenhotep IV ini. Nah, jadi dia berakidah Tuhannya itu tunggal, Tuhannya itu esa, lalu juga mengajarkan atau mengajak kepada orang-orang yang lain untuk menyembah Tuhan yang esa. Nah, menurut mereka, karena di kalangan kabilah-kabilah Kanaan ini, dari Kanaan ini tidak ada konsep mengenai tauhid, maka Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya beliau mengikuti akidah yang dipegang oleh Raja Amenhotep IV ini. Dan itu adalah Raja Mesir. Nah, ini menambah indikasi yang kedua menurut mereka yang membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang Mesir. Karena di dalam Bani Israil tidak ada ajaran terkait dengan tauhid. Nabi Musa justru mengikuti akidah yang dianut oleh Raja Mesir. Nah, karena itu mereka kemudian berkesimpulan Nabi Musa itu adalah orang keturunan Mesir. Nah, seperti itu. Jadi ini pendapat yang kedua ya, yang argumentasi kedua lah yang dijelaskan oleh para mu'arikh ini, para ahli sejarah ini. Nah, ini sesuatu yang mungkin bagi kalangan orang-orang umum di luar sana ini menjadi sesuatu yang sangat baru ya. Bagaimana ternyata ada di kalangan peneliti yang berpendapat bahwa ajaran Nabi Musa alaihissalam berkenaan tauhid ini adalah mengambil dari ajaran seorang raja di Mesir ya. Bagaimana dia mengajarkan tentang tauhid. Karena kita ketahui bersama bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam ya seperti Nabi Adam alaihissalam ataupun Nabi Nuh alaihissalam itu pun kan mengajarkan tauhid Pak Yudi ya. Nah, apakah ada penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ya tentang bantahan dari bahwa Nabi Musa alaihissalam ini mengambil ya ajaran tauhid dari seorang raja Mesir. Nah, bagaimana pendapat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan hal tersebut, Pak Yudi? Silakan. Baik. Nah, jadi yang pertama, Huzur kedua beliau menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa pendapat yang mengatakan tadi suatu pemahaman gitu hanya bisa berkembang di satu kaum tertentu itu adalah pendapat yang juga perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena kadang di berbagai tempat dalam contoh beliau mengambil contoh secara sains saja, secara ilmu, kadang dalam satu waktu yang sama di berbagai tempat yang berbeda orang menyampaikan atau mengemukakan hal yang sama atau hal yang serupa gitu kan. Jadi tidak dimonopoli, termasuk terkait dengan akidah tauhid ini. Gitu ya. Jadi tidak menjadi monopoli di kalangan orang-orang Mesir saja, gitu tidak. Huzur kedua menyampaikan demikian. Nah, itu yang pertama. Jadi pemahaman atau pemikiran mengenai tauhid ini tidak hanya ada di kalangan kaum Mesir, tetapi ada juga di tempat-tempat yang lain, di berbagai tempat yang lain yang ya juga menyembah atau mengindikasikan Tuhan penyembahan terhadap Tuhan yang esa atau Tuhan yang tunggal. Jadi tidak hanya monopoli di kaum Mesir. Nah, kalaupun iya kata Huzur kedua bahwa misalkan ajaran tauhid itu adalah sumbernya dari Raja Amenhotep IV tadi yang diambil oleh Nabi Musa kemudian. Nah, kenapa kemudian tertutup pemikiran bahwa ya boleh jadi oke, kalau misalkan ajaran itu dari raja tadi lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Bani Israel kemudian beliau pun mengikuti ajaran itu, kenapa emangnya tidak boleh gitu. Jadi seolah pertanyaan ini ya, apa emang tidak boleh gitu kan Nabi Musa alaihissalam mengikuti itu gitu kan Nabi Musa alaihissalam tidak menjadi monopoli untuk orang Mesir saja. Nabi Musa sebagai seorang Bani Israel apakah tidak boleh misalkan, kalaupun iya, tapi tadi kata Huzur kedua itu bukan monopoli orang Mesir saja.
Nah, kemudian ya salah satu poin yang lain yang Huzur sampaikan, ya sejatinya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak menyampaikan pemikiran-pemikiran pribadinya kepada kaum atau kepada umat, itu tidak. Dan seluruh umat atau seluruh agama percaya bahwa setiap nabi yang datang kepada mereka, nabi yang diutus kepada mereka, mereka itu menyampaikan ilham atau wahyu yang diterima dari Tuhannya. Gitu kan? Bukan hasil pemikiran. Nah, jadi sejatinya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam terkait dengan tauhid, ataupun apa yang disampaikan tadi Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain terkait dengan tauhid, sejatinya semua agama juga menyepakati bahwa itu bukan pemikiran pribadi, tetapi itu adalah petunjuk dari Tuhan yang diterima melalui ilham atau melalui wahyu. Nah, jadi ya beliau secara singkatnya seperti itu memberikan penjelasan terkait dengan argumentasi yang kedua dari kalangan para mu'arikh atau para muhakkik, para peneliti ini. Oke, jadi sudah sangat jelas ya pandangan dari khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bagaimana sebenarnya Nabi Musa alaihissalam tidak mengikuti apa yang dituduhkan oleh orang-orang ini ya, bahwa beliau mengikuti ajaran dari Raja Mesir tersebut. Kalaupun memang iya, ya boleh saja ya, karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yudi dalam tafsir Kabir bahwa ajaran tauhid ini bukanlah monopoli satu kaum ya, melainkan boleh siapa saja, dan bahkan mungkin itu adalah fitrat dari manusia Pak ya, untuk mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana pandangan dari khalifah kita yang kedua ya, menjadi pandangan yang sangat luas, dan mudah-mudahan bisa menjadi khazanah baru ya bagi kita semua dan juga bagi para pemirsa di rumah tentunya. Mungkin Pak, karena waktu yang tidak memungkinkan ya, nampaknya kita harus akhiri sesi ini sampai di sini. Ya, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih rinci lagi berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 54 ini. Jazakumullah Pak Yudi atas waktunya, atas penjelasannya. Baik pemirsa yang ada di rumah, demikianlah kajian tafsir Al-Quran bersama Bapak Maulana At-Taul Ghalib Yudi Hadiana. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.